Halo semua, perkenalkan nama saya Rutimi Manjuntak dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hematologi analisa. Ada overview materinya. Yang pertama, pengertian, manfaat, fungsi, prinsip kerja, kekurangan dan kelebihannya, cara merawat, cara menggunakan, dan hal yang perlu diperhatikan. Terakhir ada bagian-bagian. Pengertian dari hematologi analyzer adalah merupakan sebuah alat laboratorium yang pada umumnya terdapat di laboratorium klinik maupun rumah sakit. Sesuai dengan namanya, hematologi analyzer biasa digunakan untuk menghitung berbagai pemeriksaan hematologi. Dan hematologi analyzer juga merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan menghitung dan mengukur sel-sel darah secara otomatis berdasarkan variasi terhadap sel-sel yang dilewatkan. Hematologi analyzer bekerja secara otomatis dan cepat dalam menganalisis spesimen darah, seperti hitung darah lengkap atau CBC, yang di dalam hasil CBC juga termasuk jumlah sel darah merah atau WBC, jumlah sel darah putih, jumlah trombosit, konsentrasi hemoglobin, hematokrit, jumlah trombosit, dan hitung jenis leukosit. Manfaatnya, pemeriksaan hematologi analyzer itu diantaranya dapat mendeteksi kemungkinan adanya penyakit di dalam tubuh, melakukan diagnosis penyebab gangguan kesehatan, dan melakukan pemantauan terhadap penyakit yang mungkin diderita oleh tiap individu. Fungsi hematologi analyzer adalah untuk melakukan pemeriksaan darah secara lengkap, yakni pemeriksaan hemoglobin, kadar leukosit, kadar eritrosit, hingga kadar trombosit. Tak hanya itu, alat ini juga mampu mendeteksi atau mendiagnosa beberapa penyakit yang berhubungan dengan darah, diantaranya seperti diabetes dan kanker darah. Prinsip kerja dari hematologi analyzer itu adalah sampel darah yang sudah dicampur dengan reagen dilusi sebanyak 200 kali, proses hemolyzing untuk mengukur jumlah leukosit. Selanjutnya, sampel dilakukan dilusi lanjutan sebanyak 200 kali menjadi 40.000 kali. Untuk mengukur eritrosit dan trombosit, sampel diproses pada blok data processing dan hasilnya akan ditampilkan pada monitor dan dicetak dengan mesin print. Kekurangan dan kelebihan pada hematologi analyzer. Metode otomatis menggunakan hematologi analyzer yang berfungsi untuk mengukur dan pemeriksaan sel darah sampel, yaitu analyzer ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu efisiensi waktu, volume sampel, dan ketepatan hasil. Pemeriksaan dengan hematologi analyzer dapat dilakukan dengan cara yang memerlukan waktu yang cepat, sekitar 45 detik. Sampel darah yang digunakan dapat menggunakan darah verifer dengan jumlah darah yang lebih sedikit. Hasil yang dikeluarkan alat ini biasanya dengan melalui quality control yang dilakukan di interlaboratorium. Beberapa kekurangan hematologi analyzer juga tidak dapat menghitung sel abnormal, misalnya sel-sel yang belum matang pada leukemia, infeksi bakterial, sepsi, dan sebagainya. Dan tidak mampu menghitung ketika jumlah sel sangat tinggi. Cross-check menggunakan sediaan apusan darah tepi sangat berarti, dan penggunaan alat hematologi analyzer perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal perawatan. Suhu ruangan juga harus dilakukan kontrol secara berkala, reagen harus dalam penyimpanan yang baik, dan sampel juga dijaga supaya tidak terjadi aglutinasi. Sampel darah yang digunakan adalah sampel darah yang sudah ditambahkan antikoagulan. Apabila sampel yang digunakan terdapat darah yang menggumpal, maka apabila terhisap, alat akan merusak alat tersebut. Cara merawat hematologi analyzer. Berikut cara perawatan yang dapat Anda lakukan pada alat hematologi analyzer. Yang pertama, perhatikan dan kontrol suhu ruangan di mana alat hematologi analyzer ditempatkan di suhu yang baik di antara 18–20 derajat Celcius. Yang kedua, pengecekan dilakukan secara berkala meliputi diluent, rinse, minidil, minilise, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pastikan sampel darah yang telah ditambahkan antikoagulan. Jika tidak ada alat yang cepat akan rusak. Yang keempat, pada saat pemeriksaan, lakukan homogenasi terhadap sampel darah minimal 1 menit. Selanjutnya, pastikan juga alat yang akan digunakan telah siap dan telah dibuat background. Selanjutnya, ada setiap 20 kali running sampel, cucilah terlebih dahulu.
sebelum kembali melakukan pemeriksaan. Dan setiap minggu sekali bilas dan cuci menggunakan larutan hipoklorit, dan juga tidak boleh menggunakan alat selama 24 jam full tanpa istirahat. Yang terakhir, bila hasil dirasa mencurigakan, konsultasikan dengan pihak ahli laboratorium dan segera hubungi teknisi yang berwenang. Cara menggunakan hematologi analyzer: yang pertama, hubungkan kabel power dengan listrik. Yang kedua, hidupkan alat, lalu alat akan melakukan pengecekan dan akan ada tampilan menunggu di display. Selanjutnya, tunggu hingga alat siap. Sebelum sampel darah dimasukkan, pastikan sampel dalam tub tersebut sudah tercampur dengan antikoagulan secara sempurna dengan cara dihomogenkan dengan benar. Lalu tekan tombol Wool Blood yang terdapat pada layar, lalu tekan tombol D untuk mengurutkan nomor sampel agar tidak tertukar. Tekan bagian atas dari sampel untuk membuka dan meletakkan sampel. Jika sudah, klik tombol Run untuk menjalankan alat tersebut. Selanjutnya, tunggu beberapa saat, maka hasil dari pemeriksaan pun akan muncul secara otomatis pada layar display. Dan jika semua tahap sudah dilakukan, jangan lupa untuk mencatat hasil yang sudah dilakukan. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada hematologi analyzer. Ada hal penting yang perlu diperhatikan ketika menggunakan alat tersebut. Di antaranya yang pertama, perhatikan selalu nilai hematokrit atau yang biasa disebut juga dengan PCV. Dan yang kedua, perhitungan nilai Hb kira-kira 1/3 hematokrit. Yang ketiga, ada perhatikan nilai MCHC atau mean corpuscular hemoglobin concentration atau perhitungan kadar rata-rata hemoglobin, dan alat yang bagus maka MCHC atau sampai dengan CHCM. Yang keempat, ada perhatikan juga bagian sel leukosit terutama pada distribusi diff counting. Di sini ada bagian-bagian hematologi analyzer. Yang pertama ada tombol on off yang digunakan untuk menyalakan alat tersebut dan mematikan alat tersebut. Yang kedua, interface yang berukuran besar. Yang ketiga, ada interface yang berukuran kecil untuk melakukan scan data. Yang keempat, ada display yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses analisis dengan alat. Yang kelima, ada tombol navigasi, yaitu untuk menjalankan alat. Dan yang keenam, ada sampel inlet untuk menghisap sampel darah yang akan dilakukan analisa. Sekian penjelasan tentang hematologi analyzer dari saya. Terima kasih.